Puji Tuhan, shalom. Baru 3 orang yang jawab, shalom. Puji Tuhan. Ada satu keanehan pagi hari ini, yaitu kalau saya datang ke sebuah gereja untuk kali pertama, selalu memperkenalkan diri. Kecuali gereja ini, semuanya temanku. Puji Tuhan. Yuk langsung kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, dan selanjutnya dari seluruh perikop Lukas pasal yang ketiga, kita akan baca sama-sama dengan cermat. Mungkin bagi banyak orang, perikop ini tidak menarik, juga termasuk saya. Tadi setelah saya berkhotbah pagi di GCC jam 6, saya mempersiapkan hati untuk pelayanan siang hari ini. Dan aneh sekali ketika tadi saya merenungkan, Tuhan bawa saya kepada Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 ini. Inilah ayat-ayat, bukan ayat-ayat yang menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Karena perikopnya adalah silsilah Yesus. Di sana cuma terurai banyak nama yang mungkin bagi banyak orang nggak ada artinya sama sekali. Menurut saya, titik koma dalam Alkitab ada pewahyuan. Katakan amin. Titik koma dalam Alkitab ada kandungan di dalamnya yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku, kita akan lihat Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya berikan judul, tema khotbah untuk hari ini, memasuki tahun Ayin Gimel, tahun yang luar biasa. Kata Gimel adalah to deal. Dia sedang berurusan, dia sedang bertransaksi, dia sedang berhubungan dengan satu pihak, yaitu adalah mempelai, yaitu adalah pengantin. Ketika saudara dan saya memastikan bahwa kita pada posisi first love, saya begitu yakin semua anugerah dan kasih karunia yang dia sediakan di tahun yang baru, itu menjadi keseharian dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat Lukas pasal yang ketiga. Saya berikan judul yaitu adalah The Kingdom Flow. 7 tahun terakhir saya melayani hanya satu outline, yaitu adalah Living in the Kingdom. Nah, untuk hari ini satu seri yang menurut saya paling fresh, karena baru saya terima perjalanan dari GCC ke tempat ini. Belum pernah saya khotbahkan sebelumnya. Saya memberanikan diri ketika memastikan Roh Kudus ada dalam kehidupan saya begitu yakin semua kita sedang dipersiapkan. Kita akan lihat satu pewahyuan, judulnya The Kingdom Flow, alur kerajaan Allah. Flowing kerajaan sorga. Satu terminologi yang begitu sering dikatakan oleh orang Kristen dan orang percaya. Kita nge-flow aja. Saudaraku, itu begitu sering dan menjadi keseharian bagi orang percaya. Tapi kita akan lihat bagaimana flow yang sesungguhnya daripada kerajaan sorga. Kita akan lihat ayat yang ke-23. Aku bacakan buat semua saudara. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Tolong diperhatikan kalimat ini. Dan bagi saudara yang membawa Alkitab dalam bentuk buku, saudara pegang pulpen, saudara kasih underline, saudara kasih highlight. Kalimat ini menarik. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Tolong dikasih underline kalimat menurut anggapan orang. Saya memberanikan diri berkata bahwa ini bukan menurut anggapan Roh Kudus, ini bukan menurut anggapan Tuhan, ini bukan menurut anggapan sorga. Karena ayatnya, jangan protes kepada saya, saudaraku bilang ini menurut anggapan orang. Jadi ini bukan menurut anggapan Tuhan. Jadi ini bukan menurut anggapan Roh Kudus, ini adalah menurut anggapan orang. Siapa Yesus? Perhatikan. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica. Ini bukan penyanyi dangdut. Kalau penyanyi dangdut namanya Macica.
anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yoseh, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa. Saya senang sekali, nama saya Alkitabiah, begitu saudaraku ya kan. Lumayan, saya pikir ibu saya, saudaraku, ketika saya lahir, dia kasih nama sembarangan, ternyata biblical. Ada tertulis di Lukas pasal yang ketiga. Anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, ini bukan sejenis burung. Kalau burung adalah Nuri. Anak Malki, anak Adi. Saya pikir, saudaraku, nama Adi deso banget. Anak Adi kampungan banget. Ternyata keren, orang Yahudi pun namanya Adi, begitu kan? Anak Kosam, anak Elmadam, ini bukan sepupu dari penyanyi Melayu. Itu adalah Eliakadam. Ini ada nama yang begitu keren menurut gue. Perhatikan, anak Er. Keren banget, saudaraku ya kan. Nama siapa? R, begitu saudaraku ya kan. Singkat, padat, dan jelas. Anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Milea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, ini bukan sejenis ikan, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, ini bukan singkatan dari administrasi, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, nih rada hese yang ngomong, nah ini tenauannya, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, saudaraku ya kan, bagi bapak-bapak Pelek, bagi ibu-ibu Pilek, begitu saudara ya. Anak Eber, anak Salmon, ini bukan sejenis ikan, anak Kenan, anak Arpaksat, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Bagaimana flow Yesus secara silsilah menurut anggapan orang? Menurut anggapan orang, tolong perhatikan tangan saya. Yesus adalah anak Yusuf, anak Matat, anak Macica, anak Set, baru ujungnya adalah anak Allah. Menurut anggapan orang, flow-nya dari bawah ke atas. Menurut anggapan manusia, selalu konsepnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Siapa Yesus menurut Lukas? Dia adalah anak Yusuf, anak Matat, anak Macica, anak Nahum, anak Set, baru ujungnya adalah anak Allah. Jadi flowingnya itu dengan jelas menurut anggapan orang adalah dari bawah ke atas. Menurut kerajaan sorga, seperti apa? Matius pasal yang pertama. Kalau saudara ingin temukan rahasia kerajaan Allah, tidak ada jalan lain, pelajari kitab Matius. Semua infrastruktur kerajaan ada di kitab Matius. Semua ketetapan ada di kitab Matius. Semua konstitusi kerajaan ada di kitab Matius. Kenapa? Karena Yesus di kitab Matius dipersonifikasikan sebagai Raja. Matius 1 kita lihat. Ayat yang ke-1. Silsilah Yesus Kristus. Siapa silsilah Yesus Kristus? Menurut kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Siapa yang setuju dengan saya? Tidak ada note sama sekali di sini adalah menurut anggapan orang. Berbeda dengan Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Dengan jelas itu adalah menurut anggapan orang. Saya memberanikan diri, Matius 1, ayat yang ke-1, ini bukan menurut anggapan orang. Ini menurut anggapan kerajaan Allah. Karena tidak ada note, tidak ada keterangan sama sekali. Siapa Yesus? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, dan saudara-saudaranya. Perhatikan langsung ke ayat yang ke-15. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Siapa yang setuju dengan saya? Flow kerajaan Allah berbeda dengan flow menurut anggapan orang. Menurut anggapan orang, siapa Yesus? Yesus adalah anak Yusuf, anak Matat, anak Macica, anak Set. Baru ujungnya adalah anak Allah. Berbeda flow-nya dengan kerajaan Allah. Siapa Yesus? Yesus adalah anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, anak Yusuf, anak Yusuf.
Jadi flow kerajaan Allah itu bukan dari bawah ke atas. Flow kerajaan sorga dari atas ke bawah. Ini pewahyuan simple. Tapi saya begitu yakin, saudaraku, arti daripada Gimel adalah unta. Dan saya senang sepanjang kemarin dan sepanjang hari ini, saya terus dikirimi foto mengenai Ayin Gimel, di mana ditunjukkan unta-unta sedang membawa harta benda kerajaan Allah menuju kepada gerejanya. Tapi saudara, tolong perhatikan, ini simple sekali. Bagaimana perkara-perkara yang di atas menjadi realisasi di bumi, tidak ada jalan lain. Saudaraku, konsepnya harus benar, paradigmanya harus benar, mindsetnya harus benar, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Perhatikan, kita lihat. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Yesus ditolak di Nazaret. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Perhatikan ayat yang ketiga. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perhatikan ayat yang kelima, mengerikan sekali. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudaraku, di Nain, muda mati bangkit. Di Bethesda, lumpuh berjalan. Di Yeriko, Bartemius buta melihat. Tetapi di kota tempat dia dibesarkan, Nazaret, tidak satu pun mukjizat terjadi. Kenapa? Sederhana. Banyak pengkhotbah bilang begini, nabi ditolak di kampungnya sendiri. Maaf, yang saya terima agak berbeda pagi hari ini. Siapa yang setuju dengan saya? Nazaret tidak mengalami mukjizat karena paradigmanya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kenapa? Karena perhatikan ayat yang ketiga. Konsepnya persis menurut anggapan orang. Siapa Yesus? Anak tukang kayu. Dia adalah saudaranya Yoses, dia adalah saudaranya Simon. Konsepnya persis Lukas pasal 3 ayat yang ke-23. Berbeda saudaraku, kalau itu yang namanya anugerah, kasih karunia, itu bukan dari usaha kita, bukan dari konsep kita, tapi segala sesuatunya itu dari atas ke bawah. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya fals. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Untuk menerima semua persediaan, kekayaan, keemasan, puncak perkenanan, Ayin Gimel. Saudaraku, konsep mindset kita tidak bisa dari bawah ke atas, tapi harus dari atas ke bawah. Semua karena kasih karunia semata. Beberapa minggu yang lalu, saya bersama dengan istri saya ke sebuah rumah sakit. Dan ketika itu, Elsa ketemu dengan sahabatnya. Ternyata teman SMP-nya bersahabat sekian tahun, nggak ketemu, akhirnya ketemu di rumah sakit. Dan ketika sampai di lobi rumah sakit ketemu, itu perempuan dengan perempuan, uplek. Katakan bersama dengan saya, uplek. Waduh, saudaraku, eta mah kabeh dicaritakeun, saudaraku, ya kan? Anu lila-lila dicaritakeun kabeh, saudaraku. Semua saudaraku masa lalu diceritain. Kenapa? Karena teman SMP, namanya adalah Vera. Waduh, saudaraku, ya kan? Uplek rame. Dan tiba-tiba saudaraku, Vera itu tarik tangan Elsa ke sebuah pojok. Vera mempertanyakan satu hal. Ternyata pertanyaannya itu nyakitin hati saya. Dan dia nggak sadar. Waktu dia nanya sama Elsa, gue denger. Dia nggak sadar. Saudara tahu dia ngomong apa? Elsa, bener laki lu pendeta? Bener. Bener laki lu hamba Tuhan? Bener. Bener itu yang namanya laki lu katanya gembala sidang? Oh bener. Kok tampangnya sama sekali kurang rohani? Begitu saudaraku, ya kan? Saudaraku, itu nyakitin hati saya. Jangan hakimi saya gara-gara model rambut. Ini yang paling up to date di sorga. Karena nyembah Tuhan. Begitu saudaraku, ya kan?
Dan apa yang terjadi? Benar laki lu itu pendeta? Benar. Dan apa yang terjadi? Kalau benar itu laki lu pendeta, keponakan gue sakit. Tolong berdoa untuk keponakan gue. Jadi ketika itu sebetulnya tujuan itu adalah untuk ke ipar mendoakan. Tapi setelah mendoakan ipar, aku datang ke ICU. Dan apa yang terjadi? Kudapati anak usia 12 tahun, selama 3 tahun terakhir terkena kanker otak. Dan kanker otak itu ada di batang otak. Apa yang terjadi? Rumah sakit dimanapun di muka bumi menolak untuk mengeksekusi karena akan merusak ornamen yang lain. Akhirnya dibawa ke Jakarta, dokter bilang kalau ada apa-apa mudah bagi keluarga. Dan saya tanya kepada ayahnya, possibility-nya berapa persen? Saudaraku, disebutkan kurang dari 5%. Kenapa? Karena sudah 8 bulan koma. Sebelum koma sudah lumpuh, sebelum lumpuh sudah buta. Kenapa? Karena itu yang namanya kanker otak. Itu sudah menyebar kemana-mana. Dan aku bilang gini dalam rohku, Tuhan, aku gak punya kekuatan, aku gak punya kebiasaan, aku cuman mengerti bahwa kasih karunia itu besar. Dan saudaraku, sorry, ayah dan ibunya ternyata hamba Tuhan, Kang. Dia tidak menyambut aku dengan hangat menurut aku. Kenapa? Karena seharusnya sesama pendeta dilarang saling mendahului, begitu kan? Ternyata saudaraku itu kurang hangat lah menurut aku. Dan ternyata ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika aku berdoa singkat, dan aku bilang kasih karunia lebih hebat. Kasih karunia bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kasih karunia bukan akan menyembuhkan, tapi sebetulnya sudah menyembuhkan. Saya kaget dengan reaksi bapak ibunya. Bukan anaknya yang koma bergerak, tetapi itu bapaknya. Itu peluk aku, itu ibu istrinya peluk istri saya. Dan apa yang terjadi? Dia bilang gini, Kang, beban saya selama 3 tahun lamanya. Ketika Jessica sakit, kami paling takut, Kang, itu ketemu dengan pendeta. Kami paling takut, Kang, ketemu dengan pendoa syafaat. Karena kalau pendoa datang ke rumah sakit sampai kami harus melarikan diri, itu lebih baik kita tidak temui. Kenapa saya katakan? Karena hampir semua kalau yang berdoa, selalu doanya adalah, Jessica ngalami hal kayak begini, karena ini dosa bapak dan dosa ibu. Dan saudaraku, perkataannya apa? Ini akibat kamu sendiri. Saudaraku, sorry. Yang saya tahu, saudaraku, semua dosa kita sudah ditanggungnya. Katakan amin. Saya minta maaf saudaraku. Yang saya tahu, kasih karunia sebejat-bejatnya dosa kita, sebejat-bejatnya kelakuan kita. Tapi saya begitu yakin saudaraku, bahwa kasih karunia masih berlaku. Yang penting konsepnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Bukan karena apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita lakukan. Sorga terbuka, semua sorga terbuka. Oleh karena Yesus sudah mati bagi kita. Yang saya percayai bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dan apa yang terjadi? Itu ibu mengatakan terima kasih. Itu doanya breakthrough yang selama 3 tahun jebol sama sekali. Dan apa yang terjadi? Sekian minggu kemudian saya melayani di sebuah persekutuan doa forerunner di Singapura. Dan ketika itu ketua persekutuan doanya bilang gini, Kang, minggu yang lalu ada usia anak 12 tahun datang ke persekutuan doa nyanyi lagu Besar Anugerahmu. Katanya Akang yang doakan. Waduh, aku lupa. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kita datang ke rumahnya dan melihat Jessica. Ibunya berkata, sepulang dari rumah sakit, Kang, itu yang namanya Jessica, siuman dari komanya, melihat dari butanya, berjalan dari lumpuhnya. Kenapa? Saya begitu yakin, itu bukan dari bawah ke atas, itu dari atas ke bawah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saudaraku, seringkali kita gagal dalam doa kita karena konsep berpikirnya. Emang saudara berpikir karena doa saudara, surga terbuka? Saudaraku, saya minta maaf karena ketaatan saudara, surga terbuka? Sama sekali tidak, karena semuanya berasal dari atas ke bawah. Saya minta maaf, ketaatan kita sia-sia kalau Yesus sendiri gagal taat sampai mati di Golgota. Semua karena dia. Karena kita tinggal percaya dan menerimanya. Kegagalan Nazaret, saya minta maaf, hangout bareng, main bareng, jalan bareng, sama Yesus yang kita sembah.
Tapi mereka gagal terima mukjizat satu pun Yesus tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka berkata, ini adalah keturunan daripada Maria, ini anaknya Yusuf. Persis konsepnya adalah Lukas 3 ayat yang ke-23. Kalau konsep kita, konsep kerajaan, anugerah dinyatakan luar biasa. Kita akan lihat. Yohanes 1 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 1 ayat yang ke-16 dan 17. Dua ayat yang memang adalah dialami oleh penulisnya. Saya baru pulang dari 7 gereja, di mana 7 gereja didirikan oleh Yohanes. Saya baru pulang beberapa minggu yang lalu dari Patmos. Saudaraku, di mana Yohanes yang menulis ayat yang sebentar kita baca, saudaraku itu dibuang dan dipenjarakan. Tapi dia ngalami kasih karunia. Saudaraku, satu-satunya murid Yesus yang matinya paling keren, Yohanes. Kenapa? Semua murid-muridnya mati dalam keadaan teraniaya. Ada seorang yang disalib terbalik, ada seorang yang masuk ke penggorengan, ada seorang yang disiksa sampai mati. Martir yang paling hebat matinya, Yohanes, di usia 105 tahun. Dia satu pagi, dia mengunjurkan badannya, dia balsam tubuhnya dan mati. Tanpa sentuhan manusia sedikit pun. Dia tahu bahwa hidupnya oleh karena kasih karunia. Bagaimana konsepnya? Perhatikan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bagaimana flowing kasih karunia? Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Saudaraku, perhatikan ayat ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dengan jelas perhatikan kata diberikan dan kata datang. Kata diberikan, siapa yang setuju dengan saya? Itu dari bawah ke atas. Kata diberikan penuh dengan persyaratan, Pak. Indonesian Idol 2012, Regina berhasil setelah dia harus lewatin Indonesian Idol 1, 2, 3, 4, 5, 6, Indonesian Idol ke-7. Dia harus lewatin semua kualifikasi sampai di spectacular show, menang melawan Sean. Akhirnya diberikan status yang baru. Ada usaha manusia, kerja keras banting tulang yang begitu hebat. Saudaraku, siapa yang setuju dengan saya? Datang, berbeda dengan kata diberikan. Datang tanpa syarat. Bukan Muhammad Rizal Solihin yang pilih Yesus. Tapi sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah memilih Muhammad Rizal Solihin yang brengsek ini untuk menjadi anaknya. Tanpa syarat. Itulah kasih karunia. Seperti apa saudaraku hukum Taurat? Hukum Taurat itu usaha manusia. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Itu adalah usaha manusia. Usaha manusia selalu mengatakan, apa yang dapat ku perbuat, apa yang dapat ku kerjakan, agar tahun Ayin Gimel itu dinyatakan. Konsepnya selalu hukum Taurat. Hukum Taurat seperti apa? Hukum Taurat adalah seperti cermin. Saudaraku, tadi pagi saya bercermin. Memastikan, untuk siang ini ketemu sama Kang Iwan, oke. Mana Kang Iwan? Oh, saudaraku, dan Kang Iwan tetap oke, begitu kan? Saya minta maaf, saya bukannya suka lelaki, saudaraku, bukan. Tetapi, iya saya pengen oke lah di hadapan Kang Iwan. Jadi tadi pagi saya bercermin, saudaraku, ya namanya juga sudah tua. Sudah kelihatan keriputan di mana-mana. Saya sudah lihat, saudaraku, ini bekas jerawat di pojok sini. Saya lihat, saudaraku, di antara hidung saya ada komedo. Saya baru ingat, saudaraku, terakhir facial tahun lalu. Rasanya minggu depan saya akan facial. Kok nggak ada yang amin, saudara ya kan? Boleh dong pendeta facial. Dan saudaraku, saya lihat keterbatasan saya lihat kelemahan saya. Siapa yang setuju dengan saya? Walaupun saya tahu kelemahan saya, dengan bercermin. Tapi cermin tidak menyembuhkan. Cermin tidak memulihkan. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya buat, tidak akan pernah, saudaraku, itu sorga terbuka. Tetapi saya nggak pengen lagi pakai cermin hukum Taurat. Yang adalah usaha manusia untuk diampuni. Usaha manusia untuk menerima kasih karunia. Tapi saya mau datang dengan konsep flow kerajaan Allah. Yaitu adalah menerima kasih karunia tanpa syarat dari atas ke bawah. Katakan amin. Saya nggak pernah suka dengan satu acara. Saudaraku, nama acaranya itu adalah reuni.
Kenapa? Karena ada satu jemaat usia sudah hampir 60 gara-gara reuni cerai. Kenapa saudaraku? Karena ketemu pacar sejatinya ketika masih muda di acara reuni. Saudaraku, reuni ada satu roh yang begitu kuat. Nama rohnya adalah CLBK. Cinta lama belum kelar. Begitu saudara kan. Itu luar biasa saudaraku. Jadi saya pernah diundang reuni SMP aku tolak, SD aku tolak, apalagi reuni TK. Begitu kan, sama sekali tidak menarik. Tapi beberapa minggu yang lalu ketua panitia reuni SMA ku, saudaraku desak aku dan bilang gini, Riza, gua tahu lu dulu waktu SMA Islam, gua tahu lu waktu dulu SMA brengsek, gua tahu anak-anak dulu yang baik-baik kenal malu jadi rusak. Tapi kita tahu sekarang, bahwa lu sekarang udah jadi pendeta, udah jadi pengkhotbah, udah jadi hamba Tuhan. Dan tolong kasih motivasi anak-anak, perubahan hidup. Nanti di acara reuni, tetapi jangan ngomong soal Yesus. Katanya begitu saudara. Jadi sudah diancam, jangan ngomong soal Yesus. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, aku akhirnya datang, ketemu si A, masih ingat gak si A? Waduh lupa. Datang si B, masih ingat gak? Waduh gua lupa. Si C, gua lupa. Dan aku ingat beberapa teman, saudaraku teman mabok. Si A mana? Mati overdosis. Waduh, saudaraku ya kan. Si B mana? Lagi di penjara di LPC Pinang. Si C mana? Ini teman baik, nggak pernah main perempuan, nggak pernah nyabu, nggak pernah nyimeng, nggak pernah begadang. Saudaraku ini orang baik. Tiba-tiba kelas 2 SMA, saudaraku didudukan di sebelahku. Tak ajarin ngerokok, tak ajarin nyabu, tak ajarin saudaraku ngobat. Apa yang terjadi? Bersahabat dengan saya 20 tahun. Hampir semua tahu saudara ceritanya. Saya 20 tahun drug user. 10 tahun terakhir saya drugs dealers. Saudaraku semua tahu ceritanya. Sekian tahun saudaraku hidup saya tidak bisa tidak menggunakan narkoba. Itu narkoba buat saya adalah oksigen. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus ketika saya berhenti di tahun 2000. Bukan karena usaha saya. Oleh karena anugerah. Oleh karena kasih karunia yang luar biasa. Apa yang terjadi? Saudaraku saya tanya itu si C mana? Riza lu gak tahu. Itu teman kita 3 tahun yang lalu kena barang bukti 8 kilo sabu-sabu. Dihukum 6 tahun di penjara di LPC Pinang. Main judi bu 6 hari. Apa yang terjadi? Main judi 6 hari. Saudaraku itu yang namanya lemes ngisi. Lemes ngisi. Lemes ngisi. Hari ke-6 mati seketika. Dihitung-hitung teman gue. Gara-gara bareng gue. Gara-gara kenal gue. 4-5 orang mati overdosis. My goodness. Itu yang namanya rasa bersalahku luar biasa. Ketika itu saudaraku aku bilang aku memenangkan diri di toilet. Dan ketika di toilet aku lihat itu yang namanya cermin. Dan ketika aku lihat cermin, aku gak pengen lihat cermin dari bawah ke atas. Aku pengen lihat cermin dari atas ke bawah. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kamu bukan kamu lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kamu. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Karena kata kuncinya adalah kepenuhannya. Maka ketika kita dipenuhi dengan rohnya, setuju dengan saya, maka kita akan terima kasih karunia demi kasih karunia tanpa syarat. Saudaraku dia akan berikan kepada kita anugerah. Saudaraku putri saya, Bella, usianya 27 tahun, sudah melahirkan cucu buat saya. Namanya Kayla. Setelah kebaktian ini, jangan panggil saya engkong. Begitu saudara ya kan, itu downgrade buat saya, begitu kan. Jadi saudaraku ketika Kayla lahir bulan Mei yang lalu, sekarang usia Kayla, saudaraku cucuku sudah 4 bulan. Ketika aku gendong, saudaraku ketika masih di rumah sakit aku bilang gini, aduh incu aku teh meni gelis pisan, itu aduh menikat sida gelisna itu incu teh. Saudaraku saya senang sekali. Itu yang namanya cucuku cantik luar biasa. Tapi Elsa berkeberatan, jangan panggil Aki, harus grandpa. Aku rada hese ngomong nak saudaraku bener teh. Aduh incu grandpa teh mani gelis pisan dah hese atau ngomong gitu teh bener teh saudaraku kan asa pagucut begitu kan. Dan saudaraku apa yang terjadi? Aku bilang tetap sekali Aki. Tetap Aki, karena saya ini orang Sunda asli, betul nggak? Dah hese atau ngomong grandpa teh, sekali Aki tetap Aki. Bella bilang gini, kampungan papa, tidak boleh. Saudaraku akhirnya kita berseteru, grandpa Aki, grandpa Aki. Tapi itu Roh Kudus baik sekali. Nanti saudaraku kalau Kayla bisa ngomong, saya tidak akan dipanggil Aki, saya tidak akan dipanggil grandpa, tapi akan dipanggil grandki. Begitu saudaraku ya kan? Bagus sekali Roh Kudus itu, ya.
Jadi saudaraku, ini Belle kesukaannya, favoritnya adalah Agnes Monica. Kalau ada Agnes Monica di TV, jangan pindahkan channel. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Perhatikan ilustrasinya. Ketika Agnes Monica ada di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu belajar untuk menyanyi. Saudara nggak ikutin saya? Kita izinkan saudaraku Agnes Monica ada di dalam kehidupan kita. Secara teologis bilang gini, biarlah kita yang semakin kecil dan dia yang semakin besar. Saudaraku, ayat teologisnya bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kamu. Saya berikan ilustrasi. Kalau Agnes Monica ada di dalam kehidupan saya, siapa yang setuju dengan saya? Saya nggak perlu belajar menyanyi, saya nggak perlu belajar koreografi. Ketika saya izinkan dia bermanifestasi dalam kehidupan saya, saudaraku, yang lama berlalu, yang baru tiba. Saudaraku, anak saya yang paling kecil, Keisha, sukanya Lionel Messi. Duka teing, saudaraku, nyahoti mana Lionel Messi. Tapi kalau dia izinkan Lionel Messi ada di dalam kehidupannya, siapa yang setuju dengan saya? Kita tidak perlu belajar bagaimana mencetak gol. Kita tidak perlu belajar, saudaraku, untuk tendang bola. Kenapa? Karena Lionel Messi ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, izinkan Yesus yang memenuhi kehidupan saudara. Kita tidak perlu belajar bagaimana bercakap seperti Yesus. Kita tidak perlu belajar, saudaraku, bagaimana kita berperilaku seperti Yesus. Kita nggak perlu kejar mukjizat. Kita nggak perlu kejar supranatural. Kita nggak perlu kejar itu yang namanya promosi. Kenapa? Karena dia sumber promosi ada di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya khotbah udah dari jam 6 pagi nih. Apa kurang semangat? Kok nggak ada yang amin, saudara ya kan? Apa kurang semangat, saudara? Saya khotbah dari jam 6 pagi nih. Masih ada kebaktian 3 dan keempat lagi di Gajah Mada. Saya mau katakan kepada saudara, saya selalu emosional kalau sampaikan ilustrasi ini. Kalau Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, tidak perlu lagi dari bawah ke atas. Semuanya dari atas ke bawah. Tidak perlu lagi kita kejar mukjizat, kejar promosi, kejar pembendaraan Tuhan. Tidak perlu lagi. Kenapa? Pastikan Yesus sumber segala sesuatu ada di dalam kehidupanmu. Kita tidak perlu belajar sepak bola kalau Lionel Messi ada dalam kehidupan kita. Setuju dengan saya? Kita tidak perlu belajar nyanyi kalau Beethoven ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita tidak perlu belajar main basket kalau Michael Jordan ada di dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah sekarang, siapa yang ada di dalam kehidupan kita? Biar kita yang semakin kecil dan dia yang semakin besar. Ketika dia semakin besar, kita akan terima kasih karunia demi kasih karunia. Saya akan akhiri Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang ke-18. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saya tidak setuju dengan perikopnya. Sama sekali saya tidak setuju. Boleh aja tidak setuju karena ini perikop buatan percetakan. Saya sudah sekian belas kali saudaraku ke Qumran, tempat asli nats Alkitab ditemukan. Tidak ada nats, tidak ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tidak ada perikop, tidak ada bab, semuanya adalah naratif. Ini bantuan dari percetakan. Perhatikan, kenapa saya tidak setuju. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Siapa yang setuju dengan saya? Ini bukan dari bawah ke atas. Ini bukan dari atas ke bawah. Ini ada dari bawah ke atas. Nangkap enggak? Perhatikan, sekali lagi. Saudara nggak ngikutin khotbah saya. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini bukan konsep kasih karunia. Ini bukan flow kerajaan Allah. Ini adalah flow menurut anggapan orang. Selalu menurut anggapan orang, apa yang dapat kulakukan? Agar aku berhasil, apa yang dapat kulakukan? Agar aku sukses, apa yang dapat kulakukan? Seperti ketika bangsa Israel di Gunung Sinai bilang begini sama Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan akan aku kerjakan. Langsung Tuhan berikan hukum Taurat. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Tulah 1 sampai tulah 10 kasih karunia. Ketika di depannya laut Tiberau, di belakangnya adalah tentara Mesir. Siapa yang setuju dengan saya? Walaupun mereka bersungut-sungut, kasih karunia. Ketika mereka sampai di Mara, ketemu dengan air pahit, bersungut-sungut, tetap Tuhan balas dengan kasih karunia. Itu air pahit menjadi manis. Besoknya saudaraku, mereka sampai di Gurun Sin. Apa yang terjadi? Mereka kelaparan,
bersungut-sungut, tetap Tuhan balas dengan kasih karunia. Mana surgawi, setiap pagi Tuhan berikan. Sampai di Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Mereka bilang gini, apa yang dapat kuperbuat? Apa saja yang Tuhan firmankan, pasti dapat aku lakukan. Konsepnya persis dengan orang kaya ini. Dan apa yang terjadi? Langsung dibalas oleh Tuhan. Hukum Taurat. Dan manusia pasti gagal melakukan hukum Taurat. Semua memejamkan mata. Ekonon cicing wae itu. Semua memejamkan mata. Rasanya bahasa Indonesia semua harusnya ngerti. Semua memejamkan mata, semua tolong tutup mata. Tolong perhatikan apa yang saya katakan setelah tutup mata. Tolong perhatikan. Jangan bayangkan monyet pakai baju kotak-kotak. Apa yang dibayangkan? Monyet pakai baju kotak-kotak. Justru yang dilarang, itu yang kita lakukan. Itulah hukum Taurat. Perhatikan ayat yang ke-19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang setuju dengan saya? Dijawab oleh Yesus, hukum Taurat. Saudara nggak ngikutin saya? Setuju? Kalau saudara punya konsep apa yang dapat kuperbuat, langsung konsepnya adalah hukum Taurat. Dan Yesus pun ketika ditanya, apa yang harus dapat kulakukan? Langsung diberikan hukum Taurat. Ketika bangsa Israel di Gunung Sinai, apa yang terjadi ketika mereka berkata, apa saja yang Tuhan firmankan, aku akan lakukan. Langsung diberikan hukum Taurat. Itu konsepnya. Sampai hari ini tetap berlaku. Ayat yang ke-21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau konsep orang kaya ini benar, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Saudaraku, kekayaan bisa dikonversi dengan kerajaan Allah. Seharusnya orang kaya paling potensi masuk sorga. Seharusnya. Bukan orang kaya sukar masuk surga menurut saya. Menurut saya, yang paling potensi masuk surga orang kaya. Kenapa saudaraku? Kalau dia tahu konsepnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Semua karena kasih karunia. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, apa saja yang kau minta, kau lakukan. Tapi karena konsepnya, alurnya salah. Apa yang terjadi? Dia pulang dan kecewa. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Konsepnya adalah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Lukas 19. Saya suka, nggak terlalu jauh untuk mencarinya. Satu perbandingan yang begitu nyata. Zakheus. Sama-sama kayanya. Tapi konsepnya berbeda. Sama-sama diberkatinya. Tapi paradigmanya berbeda. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Katakan bersama dengan saya, berusaha. Banyak orang berusaha cari duit. Banyak orang berusaha untuk kaya. Banyak orang berusaha, saudaraku, untuk yang namanya hidup berkelimpahan. Banyak orang, saudaraku, janji Tuhannya apa? Berusaha, kerja keras, kejar itu. Saudaraku, di tahun Ayin Gimel, yang kita kejar Tuhan. Ternyata yang dikejar oleh Zakheus adalah Yesus. Dia berusaha cari Yesus. Saya di hari-hari terakhir bisa jam 2 pagi baru tidur, jam 3 pagi baru tidur, jam 4 pagi udah nyembah Tuhan. Saudaraku nggak tahu, ada sesuatu yang tidak masuk alasan dalam hati saya. Yang saya cuman kejar, Yesus. Aneh, saya bilang sama Elsa, aneh hidup saya. Dan Elsa bilang gini, memang aneh hidup kamu. Dan saya suka, saya tidak normal. Karena begitu banyak orang Kristen terlalu normal hidupnya. Perhatikan saudaraku, ayat yang keempat.
Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Siapa yang setuju dengan saya? Zakeus, terima anugerah, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Sama kayaknya, konsepnya lain. Konsep daripada orang muda kaya itu, apa yang dapat kau lakukan untuk engkau? Kayaknya keren. Gagal, pulang dan sedih hati. Tapi Zakeus konsepnya benar. Yang dia cari bukan produknya, yang dia cari Yesusnya, kasih karunia memenuhi kehidupannya. Apa yang terjadi? Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kebencian, semua orang pindah kepada Yesus. Dan Yesus enggak pusing. Ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, kita baca 2-3 ya. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan dikukembalikan 4 kali lipat. Siapa yang setuju dengan saya? Konsepnya berbeda dengan orang muda kaya itu. Sama kayanya, konsepnya berbeda. Orang muda kaya itu dari bawah ke atas. Sedangkan Zakeus terima kasih karunia. Apa yang terjadi? Karena dia tahu flowingnya dari atas ke bawah. Dan ketika dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, apa yang terjadi? Sebelum Yesus ngomong apa-apa, dia sudah jual harta bendanya dan berikan kepada orang miskin. Saudaraku, saya minta maaf, tolong perhatikan. Jangan saudara berpikir, apa yang dapat saya lakukan untuk terima kasih karunia. Terima kasih karunia terlebih dahulu. Baru setelah itu, saudara akan dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Karena banyak orang Kristen gagal. Apa yang dapat kuperbuat? Dari bawah ke atas. Tetapi Zakeus terima kasih karunia. Dia lakukan apa yang Tuhan mau sebelum dia minta. Saudaraku, saya punya cukup alasan sebetulnya untuk selingkuh. Beneran, saudaraku. Saya punya cukup alasan untuk berzina. Saya punya cukup alasan, saudaraku, untuk punya perempuan lain. Saya melayani dari satu kota ke kota lain, dari satu bangsa ke bangsa lain. Kadang-kadang Elsa ikut, kadang-kadang Elsa nggak ikut. Bukan saya yang nggak bisa selingkuh. Ya masih laku lah. Walaupun udah kakek-kakek juga. Tetapi karena saya sadar, saya hidup dalam kasih karunia. Saya berkata tidak kepada dosa. Saya hidup dalam kasih karunia. Apa yang Tuhan mau saya berikan. Bukan saya berikan, saya kerjakan agar saya dapatkan anugerah. Itu terbalik. Itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atas ke bawah, konsepnya berbeda. Saya berani berkata tidak. Karena saya tahu saya hidup dalam kasih karunia. Kenapa, saudaraku? Karena kita harus bertanggung jawab. Katakan amin. Saya akan akhiri. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Ada orang mau bunuh diri. Lompat dari lantai 50. Ketika on the way. Minta ampun. Diampuni enggak? Pasti diampuni. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Hukum gravitasi tidak mengampuni. Jangan permainkan kasih karunia. Jangan permainkan anugerah. Jangan permainkan kebaikan Tuhan. Tetap satu hukum yang lain, tetap harus kita tuai. Diampuni pasti. Karena dia berkata, jika kamu mengaku dosa dengan mulutmu, aku Allah setia dan adil. Bahkan dia berkata 2000 tahun yang lalu, it is finished. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Walaupun diampuni, hukum gravitasi tidak mengampuni. Jangan permainkan anugerah. Markup, KKN, nyuap sana sini, ditelepon KPK, waduh, langsung bertobat. Diampuni enggak? Tetap diampuni. Tapi pengadilan jalan terus, bro. Jangan permainkan kasih karunia, katakan amin. Seorang gadis kehilangan kegadisannya kepada pacarnya sebelum diberkati. Besoknya minta ampun, pasti diampuni. Tapi setuju dengan saya, bukan keperawanannya besoknya pulang. Tetap hilang. Dan tidak akan pernah kembali. Ada hukum lain yang menentukan. Saya berdoa, semua kita punya konsep kasih karunia yang benar. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Semua karena kasih karunia-Nya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Senang sekali Kang Kiki ketemu. Senang sekali bisa melayani.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Senang sekali bisa melayani saudara. Salam buat Pak Budi Sastra. Senang bisa dikasih kesempatan melayani tempat ini. Angkat kedua tangan saudara. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, Kau selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya kita angkat kedua tangan kita. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Jemaat saja. Hosana. Oleh karena kasih karunia, Kau telah ubah mindset kami pagi hari ini. Pembendaharaan sorga yang di atas unta-unta sedang mengalir ke ribaan kami, keluarga kami, keuangan kami, bisnis kami. Dan kami gak pengen seperti orang di Nazaret, konsepnya dari bawah ke atas. Kami gak pengen seperti orang muda kaya itu, dari bawah ke atas. Kami gak pengen seperti bangsa Israel di Gunung Sinai, dari bawah ke atas. Semua hanya percaya dan menerima. Kasih karunia-Mu dinyatakan. Saudara yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ada bagian Tuhan dan ada bagianku. Dan aku mau
melayani, karena kamu tahu kasih karunia begitu hebat. Aku mau bekerja dengan baik, aku mau berkarir dengan baik, aku mau berinvestasi dengan baik, aku mau ekspansi dengan baik, karena semua karena kasih karunia. Kami nggak mau bocorkan kasih karunia, kami nggak mau boroskan kasih karunia, kami nggak pengen. Kami lakukan itu karena semua kasih karunia. Kami berdiri dengan kesehatan penuh, dengan begitu banyak resources yang Tuhan percayakan, semua karena kasih karunia. Karena kasih karunia adalah mendapatkan yang seharusnya kita tidak dapatkan. Apa yang kita dapatkan yang seharusnya kita tidak dapatkan? Yaitu adalah pengampunan. Tapi kita juga tidak mendapatkan yang seharusnya kita dapatkan, yaitu adalah hukuman. Oleh karena kasih karunia yang begitu hebat, kami mau bertanggung jawab, Tuhan. Setiap kepercayaan kesehatan, kepercayaan kekuatan, kepercayaan kepandaian, kepercayaan uang yang ada dalam kehidupan kami mau bernyala-nyala dengan Tuhan. Memasuki tahun Ayin Gimel dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati mempelai pria kami, hanya untuk menyenangkan Engkau, Tuhan. Nggak ada yang lain. Angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Saudara berbahasa roh. 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 Yang belum dikaruniai bahasa roh, katakan haleluya. Yang belum dikaruniai bahasa roh, ini tahun pergantian. Ayin Beit menuju Ayin Gimel. Ada satu menu khusus yang Tuhan berikan pagi hari ini bagi kita. Satu equipping sorga, satu equipment sorga, satu resources Allah. Syarada kanama, rada kanamo, rada bakanama, rada kanama, rada kanama, rada kanama. Shandarada kanama.
kedua tangan saudara sekali lagi. Angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Panggil namanya agar dia memenuhi kehidupan kita. Di pergantian tahun ini, Ayin Bet menuju Ayin Gimel, mulai berbahasa roh, Syaradakanama, mulai panggil Yesus, memenuhi kehidupan saudara. Panggil Yesus, panggil Yesus. Bukan karena kita layak, tapi Dia yang melayakkan kita. Bukan karena kita benar, tapi Dia yang membenarkan kita. Bukan karena kita suci, tapi karena anugerahnya dari atas ke bawah. Dia yang menyucikan. Angkat kedua tangan kita, panggil namanya Yesus. 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 Janji kami mulai hari ini memasuki hari pertama tahun yang baru, kami akan kembali kepada kasih yang semula. Kami akan kembali dan terbakar kembali dengan first love kami. Dan kami akan melakukan yang selama ini kami tidak pernah lakukan karena hilang oleh karena kesibukan. Tapi kami percaya anugerah-Mu akan dinyatakan sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Lebih daripada apa yang kami doakan, Engkau jadikan siang hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Sama-sama yang diberkati Tuhan 3 kali dengan suara keras kita katakan amin. Amin. Wow. Wow. Sebelum duduk saya pengen lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Bilang kepada minimal 12 orang saling memberkati dan katakan kasih karunia siang hari ini. Wow. Wow. Puji Tuhan. Baik sekali.